Saat kalian membuka chart di market, kalian melihat peluang yang tampaknya adalah setup yang bagus untuk membuka posisi. Lalu sesaat kemudian kalian memiliki konfirmasi untuk masuk ke posisi tersebut. Tetapi di tahap ini kalian ragu. Kalian takut akan mengalami kerugian atau kalian tidak yakin dengan analisa yang kalian buat, dan akhirnya semua rasa cemas itu menghentikan kalian untuk melakukan open posisi di market. Namun setelah itu market bergerak sesuai dengan analisa yang sebelumnya kalian buat, dan kalian kehilangan momen berharga. Ini adalah masalah yang hampir setiap trader akan hadapi pada suatu titik dalam karir di dunia tradingnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sarjana Trader. Di video ini saya membagikan proses dan langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengurangi kekhawatiran dan rasa ragu saat melakukan open posisi di market. Untuk itu, simak video ini sampai akhir agar kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan. Pernahkah kalian berpikir bahwa warna candlestick dapat mempengaruhi kalian sesaat setelah kalian membuka posisi di market? Tentu saja hal itu mempengaruhi. Katakanlah kalian memasuki posisi buy dengan harapan market akan naik. Namun kemudian harga bergerak berlawanan dan membentuk candle merah. Di sini kalian mulai memperhatikan pergerakan setiap candlestick yang terbentuk dan terfokus pada warna merah. Di fase ini kalian semakin cemas ketika candle merah lainnya terbentuk. Dan akhirnya kalian menutup posisi sebelum harga menyentuh stop loss. Ini merupakan masalah besar yang saya alami pada tahun-tahun pertama saat saya terjun di dunia trading. Saya dulu sering menutup posisi setelah beberapa menit saat saya melihat beberapa candle merah muncul di bawah titik entry. Sampai akhirnya saya menemukan satu solusi untuk hal ini. Sebenarnya solusi untuk mengatasi ini cukup sederhana, yaitu mengubah warna candle menjadi satu warna. Dengan cara ini, kalian akan mengikuti pergerakan harga dalam kisaran yang sama tanpa mengganggu psikologi kalian. Izinkan saya bertanya pada kalian. Setelah kalian membuka posisi di market, manakah tampilan dari chart di layar yang lebih membuat kalian cemas? Apakah yang memiliki warna? Hal ini terjadi karena ada fenomena dalam psikologi yang disebut persepsi visual. Otak Anda selalu mencari pola dalam setiap perdagangan. Ketika kalian menggunakan candlestick dengan banyak warna, sebenarnya hal itu mengurangi kemampuan berpikir kalian untuk mendeteksi pola yang terbentuk. Karena warna mempengaruhi otak kalian seperti emosi, psikologi, dan hal ini menurunkan kemampuan kalian untuk bertrading. Seharusnya untuk bertrading dengan baik, kalian perlu berada dalam keadaan pikiran yang benar-benar netral. Untuk itu, coba tips sederhana ini untuk mengurangi reaktivitas kalian terhadap pergerakan warna candlestick. Ubah warna candle menjadi apapun selain merah, biru, atau hijau. Bisa menggunakan candle berwarna kuning atau putih saja. Saya yakin otak kalian akan merasa lebih tenang ketika menggunakan warna tunggal. Di kasus selanjutnya, kalian melihat peluang untuk buy di sekitar key level, dan kalian memutuskan untuk membuka posisi jika harga turun ke area ini untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Di sini kalian berkata pada diri sendiri, saya akan menunggu sampai harga turun beberapa poin lagi. Selanjutnya, harga bergerak turun sampai ke level ini, tetapi kalian masih menunggu harga bergerak lebih rendah. Kemudian, market naik kembali ke area ini. Dan kalian berkata pada diri sendiri, sekarang bukan saat yang tepat untuk membuka posisi, karena harganya lebih buruk daripada 10 menit yang lalu. Saya akan menunggu harga bergerak turun lagi. Namun selanjutnya, harga tidak kembali turun ke level yang kalian harapkan, dan bergerak naik secara impulsif. Akhirnya kalian frustasi karena terlalu mengantisipasi pergerakan tersebut. Tetapi perfeksionisme menghentikan kalian untuk melakukan transaksi. Ketakutan kehilangan uang dan perfeksionisme dapat menyebabkan perilaku irasional, seperti terlalu banyak menganalisis dan terlalu banyak berpikir sebelum mengambil keputusan. Dan hal ini secara perlahan menguras energi dan mental kalian. Salah satu masalah yang pernah saya hadapi secara pribadi adalah keinginan untuk selalu mendapatkan titik entry yang sempurna. Saya mencari entry yang sempurna di mana harga tidak pernah bergerak melawan titik entry yang saya buat. Namun nyatanya, menjadi perfeksionis dalam market itu tidak mungkin terjadi dan hanya akan membuat kita stres dan hal ini tidak akan membantu untuk membuat keputusan yang baik.
Dalam kebanyakan kasus, ketika kalian menunggu titik entry yang benar-benar sempurna, kalian akan menyadari bahwa kalian baru saja melewatkan sebuah kesempatan. Dan inilah solusi untuk mengurangi kecemasan ini. Jangan menggunakan tren lain untuk menentukan entry posisi, kalian bisa mengubahnya menjadi sebuah area. Sebagai seorang trader, kalian tidak akan bisa memantau pergerakan harga setiap menit sepanjang hari. Itulah mengapa, kalian sebaiknya menggunakan rentang harga daripada harga yang benar-benar presisi. Biarkan harga bergerak ke area kalian, bukan kalian yang mengejar harga. Trader yang baik selalu waspada namun sabar. Ketika setup yang mereka tunggu-tunggu muncul, mereka akan mengambilnya tanpa ragu. Mereka memilih untuk menghemat energi mereka untuk setup trading yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Mereka tidak mengejar market, dan membiarkan market datang kepada mereka. Kebalikan dari hal ini adalah memaksa melakukan entry posisi secara brutal dan tanpa arah yang jelas. Hal ini tidak hanya akan menghasilkan eksekusi yang lebih baik, tetapi juga akan membantu kalian menghindari melakukan perdagangan berdasarkan emosi. Membiarkan harga datang kepada kalian adalah keterampilan yang sulit, namun berharga untuk dipelajari. Tips selanjutnya, pindahlah ke time frame yang lebih tinggi jika Anda ingin mengurangi stres dan kecemasan saat bertrading. Karena, time frame yang lebih tinggi akan memberikan kalian waktu yang diperlukan untuk membuat keputusan yang terinformasi. Ketika kalian bertrading dalam lingkungan seperti grafik 1 menit atau 5 menit, kalian berisiko bertrading di tengah noise market. Memang, time frame yang lebih tinggi tidak akan menawarkan banyak setup, tetapi sinyal-sinyal yang dihasilkan lebih dapat diandalkan ketimbang menggunakan time frame rendah. Bukankah lebih baik jika membuka sedikit posisi dengan akurasi tinggi, daripada mencoba melakukan banyak open posisi, namun sering terkecoh oleh pergerakan market? Selanjutnya, ada situasi di mana setup terlihat bagus, tetapi setelah kalian membuka posisi, pergerakan harga menyentuh stop loss Anda sebelum mencapai take profit. Ini mungkin merupakan skenario yang sering membuat trader frustasi. Hal ini terjadi karena kalian takut akan kerugian, lalu, kalian cenderung menggunakan stop loss yang sempit. Mencoba meminimalisir kerugian memang bukan sepenuhnya salah, tetapi menempatkan stop loss terlalu dekat dengan titik entry adalah cara yang kurang benar. Karena stop loss yang sempit seharusnya berbanding lurus pada kemampuan kalian dalam menganalisa pergerakan market untuk mendapatkan titik entry yang sangat akurat dan hampir sempurna. Jika kalian melihat berulang kali bahwa stop loss tersentuh sebelum harga berbalik ke arah tren asli, artinya sangat mungkin bahwa kalian menempatkan stop loss pada level yang juga banyak digunakan oleh trader lain. Terutama, jika kalian menggunakan pola support and resistance dinamis. Saya sudah buatkan video detail tentang kasus seperti ini, linknya sudah ada di deskripsi. Saran saya adalah mulailah bertrading dengan stop loss yang sedikit lebih lebar dan menggunakan posisi yang lebih kecil, sehingga baik kerugian maupun keuntungan tidak mempengaruhi pikiran dan kemampuan kalian untuk terus bertrading. Kesimpulannya, banyak trader terpaku pada hasil jangka pendek, mencari uang dengan sekali klik tanpa memperhatikan proses yang dilalui seperti belajar dari kesalahan, dan memperbaikinya berulang kali. Banyak orang berpikir tentang kemenangan, tetapi sedikit yang mempertimbangkan manfaat dari kekalahan. Tidak ada artinya jika kalian tidak memahami bagaimana cara kalian bisa menang, karena dengan begitu kalian tidak dapat mengulanginya. Jika menurut kalian video ini bermanfaat silahkan tinggalkan like, dan sampai jumpa di video berikutnya.